Kompol Aditya dikenal sebagai sosok yang disegani sekaligus ditakuti di wilayahnya. Dengan postur tegap dan sorot mata tajam, ia selalu membawa aura kekuasaan yang membuat siapapun enggan berurusan dengannya. Tak hanya terkenal karena kepemimpinannya yang keras, ia juga seringkali bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil. Baginya, disiplin harus ditegakkan dengan cara apapun, meski harus menggunakan tangan besi. Setiap pagi, deretan kendaraan yang berhenti di pos pemeriksaan polisi sudah menjadi pemandangan biasa. Aditya menikmati momen ketika ia dapat menunjukkan kuasanya, menegur, bahkan menghukum mereka yang dianggapnya melanggar aturan. Tak jarang, ia membentak pengendara tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan kesalahan yang dituduhkan. Jika ada yang berani membantah, hukuman lebih berat menanti. Di kantor kepolisian, anak buahnya tak berani membantah perintahnya. Bagi mereka, Aditya adalah pemimpin yang tak bisa diganggu-gugat. Kritik dianggap sebagai bentuk pembangkangan, dan siapapun yang mencoba melawan hanya akan mengalami nasib buruk. Beberapa anggota sudah mencoba berbicara kepadanya agar lebih bijak, tetapi semua saran hanya dianggap angin lalu. Ia merasa posisinya memberinya hak untuk bertindak semaunya. Di luar pekerjaannya, Aditya hidup bergelimang kemewahan. Mobil dinasnya selalu bersih mengilap, jam tangannya berharga puluhan juta, dan pakaiannya selalu rapi tak bercela. Ia sering menghadiri acara eksklusif bersama para pejabat tinggi, menikmati sajian mewah sambil berbincang dengan orang-orang berpengaruh. Namun, di balik kehidupan glamor itu, ada banyak cerita tentang ketidakadilan yang ia lakukan terhadap rakyat kecil. Suatu kali, seorang pedagang kaki lima mengeluh karena dagangannya disita tanpa alasan jelas. Warga sekitar hanya bisa berbisik-bisik, tak berani mengajukan protes. Mereka tahu, siapapun yang berani melawan Kompol Aditya akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar. Rasa takut sudah tertanam dalam diri mereka, membuat keberanian lenyap begitu saja. Kekejaman Aditya juga terlihat dalam cara ia menangani pelanggaran lalu lintas. Seorang ibu yang mengendarai motor dengan anak kecil pernah menangis memohon belas kasihan ketika hendak ditilang. Bukannya memberi peringatan, Aditya malah menghardik dan merampas kunci motor tanpa peduli dengan tangisan si anak. Bagi pria itu, hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, dan ia tak pernah merasa bersalah atas keputusannya. Kesombongannya semakin menjadi-jadi ketika ia merasa tak ada yang bisa menyentuhnya. Jabatan tinggi membuatnya percaya bahwa ia berada di atas hukum. Setiap kali ada laporan mengenai tindakan kasarnya, ia selalu berhasil mengelak berkat koneksi yang dimilikinya. Rakyat kecil hanya bisa pasrah, sementara rekan-rekannya diam karena takut kehilangan pekerjaan. Meskipun banyak orang membencinya, ada sebagian kecil yang tetap mengaguminya. Mereka menganggap ketegasannya sebagai bentuk kepemimpinan yang kuat. Namun, mereka tak sadar bahwa di balik sikap disiplin itu, tersembunyi kebengisan yang terus tumbuh. Aditya tak pernah merasa perlu mendengarkan masukan dari siapapun, karena baginya, dirinya sendiri adalah hukum. Suatu hari, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang yang biasanya dipenuhi ketakutan kini terlihat mengandung kebencian yang lebih dalam. Namun, ia tak terlalu ambil pusing. Baginya, selama ia masih memiliki kekuasaan, tak ada satupun yang berani menjatuhkannya. Ia percaya bahwa kekuatan dan status akan selalu melindunginya dari akibat buruk. Tanpa ia sadari, keangkuhannya sedang menuntunnya menuju kejatuhan. Sebuah peristiwa besar tengah menantinya, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apa yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan, kelak akan menjadi kelemahan terbesar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari siang menyengat jalanan kota, membuat aspal terasa bergetar oleh hawa panas. Di sebuah persimpangan yang ramai, suara klakson bersahut-sahutan, menambah hiruk-pikuk kemacetan. Kompol Aditya berdiri di tengah kerumunan, matanya tajam mengamati setiap kendaraan yang melintas. Ia tengah memimpin razia lalu lintas, sesuatu yang sering ia gunakan sebagai ajang unjuk kekuasaan. Tiba-tiba,
sebuah sepeda motor menerobos lampu merah dengan kecepatan sedang. Tanpa pikir panjang, Aditya mengangkat tangan, memberi isyarat agar kendaraan itu berhenti. Seorang pemuda dengan wajah cemas menarik rem mendadak, nyaris membuatnya terjatuh. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat mencopot helm. "Kamu tidak lihat lampu merah?" bentak Aditya, suaranya menggema di tengah kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. "Maaf, Pak, ibu saya sedang sakit, saya buru-buru ke apotek," jawab pemuda itu dengan suara lirih. Namun, alasan itu tak berarti apa-apa bagi sang polisi. Tanpa memperdulikan raut wajah ketakutan pemuda itu, Aditya merebut kunci motornya dengan kasar. "Jangan cari alasan. Semua orang bisa bilang sedang terburu-buru. Kau pikir aku bisa dibodohi begitu saja?" Pemuda itu semakin gemetar, tetapi tak berani membantah. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu mulai bergumam, tetapi tak ada satupun yang berani maju untuk membela. Mereka tahu, melawan Aditya hanya akan membawa masalah lebih besar. Di tengah ketegangan itu, seorang pria tua berjubah putih melangkah mendekat. Janggutnya lebat, matanya teduh, dan raut wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh di tengah kekacauan. Ia berjalan perlahan, berhenti tepat di depan Aditya. "Anak muda ini hanya khilaf. Mungkin Anda bisa memberi peringatan tanpa harus mengambil kendaraannya," kata pria itu dengan suara lembut, penuh wibawa. Aditya mendengus, merasa terganggu dengan keberanian pria tua itu. "Kau pikir aku ini siapa? Polisi bukan hanya memberi peringatan. Aku menegakkan aturan, bukan mendengarkan ocehan orang tua sepertimu." Namun, pria berjubah putih itu tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia justru tersenyum tipis, lalu menatap Aditya dalam-dalam. "Hukum memang perlu ditegakkan, tapi tanpa keangkuhan dan kesewenang-wenangan. Sebab, setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya." Perkataannya bagai tamparan di wajah Aditya. Amarahnya memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat kakinya dan menendang pria itu hingga tersungkur di aspal. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Beberapa menutup mulut, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pria berjubah putih itu terbatuk pelan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, bukannya marah atau mengutuk, ia hanya tersenyum, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau sudah memilih jalanmu, Nak. Semoga kelak kau siap menerima akibatnya." Sejenak, Aditya merasakan sesuatu yang aneh merayapi tubuhnya. Dingin menjalar dari tengkuk hingga ujung kaki, membuatnya menggigil sesaat. Namun, ia segera mengabaikannya, berpikir itu hanya efek kemarahan yang terlalu tinggi. Tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan pria tua itu yang masih terduduk di aspal, diiringi tatapan ngeri dari orang-orang di sekelilingnya. Dalam pikirannya, ia menang. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kehancurannya. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah dimulai, dan tak ada jalan untuk kembali. Malam turun dengan cepat, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah megahnya, Kompol Aditya duduk di depan cermin besar di kamar pribadinya. Lampu gantung kristal menerangi ruangan dengan cahaya lembut, tetapi entah mengapa, bayangannya di cermin terlihat berbeda. Ia merasakan kegelisahan yang tak biasa. Sejak kejadian siang tadi, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya dengan kekuatan tak terlihat. Kepalanya berdenyut hebat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Meski ia telah mandi air hangat dan berusaha tidur lebih awal, rasa tak nyaman itu tak kunjung hilang. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar di telinganya, seperti bisikan halus yang menggelitik tetapi juga mengancam. Aditya tersentak, matanya berkeliling mencari sumber suara. Namun, tak ada siapapun di kamar selain dirinya sendiri. Ketika kembali menatap cermin, jantungnya hampir berhenti. Bayangan yang dipantulkan tak lagi sama. Wajahnya, yang selama ini tampan dan berwibawa, mulai mengalami perubahan mengerikan. Kulitnya terlihat lebih kasar, rambut di sekitar pelipisnya menebal,
dan matanya tampak lebih cekung dengan sorot yang bukan miliknya. Dengan panik, ia meraba wajahnya sendiri. Tangannya merasakan sesuatu yang aneh, permukaan kulitnya kini lebih kasar, seperti ditumbuhi bulu halus yang semakin menebal. Ia mengerjap, berharap ini hanya permainan cahaya atau ilusi semata. Namun, saat ia berkedip, bayangan di cermin justru berubah semakin mengerikan. Rahangnya terasa sakit, seolah ada kekuatan yang memaksa bentuknya berubah. Ia berteriak, suaranya bergema di dalam ruangan, tetapi tak ada yang datang. Seisi rumah tampak sunyi, seakan seluruh dunia mendiamkannya. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ia terjatuh ke lantai, kedua tangannya mencengkeram kepalanya yang terasa seperti terbakar dari dalam. Tulang-tulang di wajahnya bergeser perlahan, kulitnya semakin mengencang, dan bulu yang tadinya tipis kini mulai tumbuh lebih tebal. Ia ingin berteriak, tetapi suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi milik manusia, melainkan suara geraman rendah yang asing. Panik dan ketakutan, ia berlari ke kamar mandi, meraih pancuran dan menyiramkan air dingin ke wajahnya. Ia berharap semua ini hanya mimpi buruk, bahwa ketika ia mengangkat wajahnya, semuanya akan kembali normal. Namun, saat ia menoleh ke cermin di kamar mandi, yang menatap balik bukan lagi dirinya. Wajah itu, wajah yang kini bukan lagi manusia, adalah kepala seekor monyet dengan sorot mata penuh kemarahan. Aditya mundur dengan napas terengah-engah, punggungnya membentur dinding. Tangannya gemetar hebat saat ia menyentuh wajahnya sendiri. Sensasi kasar dari kulit berbulu itu nyata, bukan sekadar bayangan cermin. Ini bukan ilusi. Jeritan panjang melengking dari tenggorokannya, menggema di seluruh rumah. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa suara samar yang terdengar seperti tawa seseorang, tawa yang lembut, tetapi penuh makna. Tawa seorang pria tua yang siang tadi ia tendang tanpa belas kasihan. Fajar menyingsing perlahan, tetapi bagi Aditya, malam terasa seperti neraka yang tak berkesudahan. Ia duduk gemetar di lantai kamar mandi, matanya masih terpaku pada cermin yang memantulkan wajah barunya, bukan lagi manusia, melainkan sosok dengan kepala seekor monyet yang mengerikan. Bulu kasar menutupi seluruh wajahnya, hidungnya melebar, dan matanya menyala dengan sorot aneh yang tak dikenalnya. Tubuhnya masih manusia, tetapi wajahnya adalah hukuman yang tak dapat ia pahami. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipinya dengan jari-jari yang masih gemetar. Setiap kali meraba kulit berbulu itu, kenyataan menghantamnya dengan keras, ini bukan mimpi, bukan ilusi, melainkan kutukan yang nyata. Dengan panik, ia berlari keluar kamar mandi, berharap bahwa orang lain bisa melihatnya sebagai dirinya yang biasa. Namun, langkahnya terhenti di depan cermin besar di kamar tidur. Bayangan yang terpampang di sana tetap sama, makhluk aneh dengan kepala monyet yang mengerikan. Dada Aditya berdebar kencang. Ia ingin berteriak, tetapi suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan geraman rendah, parau, seperti suara binatang yang sedang terluka. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia meraih ponselnya, ingin menghubungi seseorang, siapa saja, tetapi tangannya begitu gemetar hingga ponsel itu terjatuh ke lantai. Tok, 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 suara ketukan pintu membuatnya tersentak. Dari balik pintu, terdengar suara istrinya, Lestari, yang memanggil dengan nada penuh kebingungan. "Mas, kamu baik-baik saja? Dari tadi aku dengar suara aneh." Aditya terdiam, napasnya tersengal. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jika istrinya melihat keadaannya sekarang, apa yang akan terjadi? Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini? "Mas," panggil Lestari lagi, kali ini dengan nada lebih cemas. Dengan panik, Aditya melangkah mundur, mencari tempat untuk bersembunyi. Ia meraih selimut tebal di atas ranjang dan menutupi kepalanya, berharap bisa menyembunyikan wujud mengerikannya. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Lestari masuk dengan wajah penuh tanda tanya. "Mas, kenapa kamu?" Kata-katanya terputus saat melihat suaminya duduk di lantai dengan tubuh gemetar, wajahnya tertutup selimut.
Lestari mendekat, berjongkok di sampingnya. "Mas, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini?" Aditya tak berani mengangkat wajahnya. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Jangan lihat aku." Istrinya mengernyit, bingung dengan tingkah suaminya. Ia meraih tangan Aditya dengan lembut. "Mas, ini aku. Apapun yang terjadi, kamu bisa cerita padaku." Aditya terdiam lama. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin percaya bahwa istrinya bisa menerima apapun yang terjadi padanya. Tapi, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika Lestari lari ketakutan dan meninggalkannya? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Dari luar rumah, terdengar suara gaduh. Suara orang-orang berteriak, berdesakan, seolah ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Aditya menegang. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ini semua berkaitan dengannya. Dengan dada berdegup kencang, ia menyibak sedikit selimut dan melirik ke arah jendela. Apa yang ia lihat di luar membuat darahnya berdesir. Di depan rumahnya, kerumunan orang berkumpul, menunjuk-nunjuk ke arah jendelanya dengan ekspresi ngeri. Beberapa dari mereka berbisik, sementara yang lain tampak ketakutan. Dan di antara bisikan itu, satu kalimat terdengar begitu jelas. "Aku melihatnya, kepala polisi itu, berubah jadi monyet." Aditya merasakan tubuhnya melemas. Kata-kata dari luar rumah menamparnya lebih keras daripada tamparan takdir yang menimpanya. Orang-orang telah melihatnya. Bagaimana mungkin? Ia belum keluar rumah, belum menunjukkan wujud mengerikannya kepada siapapun. Lestari yang berdiri di dekat jendela menoleh ke suaminya dengan dahi mengernyit. "Mas, apa maksud mereka? Siapa yang berubah jadi monyet?" Suaranya dipenuhi kebingungan. Aditya menggigit bibirnya, merasa terjebak dalam situasi yang tak ada jalan keluarnya. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam selimut lebih erat, menutupi wajahnya sepenuhnya. "Jangan lihat aku, Tari," bisiknya putus asa. Tapi Lestari tak bisa tinggal diam. Dengan hati-hati, ia mendekati suaminya dan menyentuh bahunya. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum Aditya bisa menjawab, terdengar ketukan keras di pintu depan. Suara-suara dari luar semakin nyaring, penuh dengan kecemasan dan ketakutan. "Pak Polisi, kami melihat sesuatu yang aneh di rumah ini. Tolong keluar sebentar." Darah Aditya berdesir. Ia tak bisa menghadapi mereka dalam keadaan seperti ini. Namun, jika ia tak keluar, mereka mungkin akan menerobos masuk. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Apa yang harus ia lakukan? Lestari menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap suaminya yang masih menggigil. "Mas, aku harus membukakan pintu. Kalau tidak, mereka akan semakin curiga." Aditya menelan ludah, lalu mengangguk lemah. "Jangan biarkan mereka masuk, aku belum siap." Lestari menarik napas dalam, lalu melangkah menuju pintu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membukanya perlahan. Cahaya matahari menerobos masuk, menyilaukan matanya sejenak. Di luar, puluhan pasang mata menatapnya dengan ekspresi campur aduk, takut, curiga, dan bingung. "Bu, maaf mengganggu," ujar seorang pria tua dengan suara ragu-ragu. "Tapi tadi kami melihat sesuatu dari jendela lantai atas, sesuatu yang aneh." Lestari berusaha tetap tenang. "Apa maksudnya, Pak?" Seorang wanita di antara kerumunan berseru, suaranya bergetar. "Kami melihat bayangan kepala monyet, tapi tubuhnya seperti manusia." Lestari menahan napas. Ia berusaha mencari alasan yang masuk akal, tetapi sebelum ia sempat berbicara, suara lain menyusul, kali ini dari seorang pemuda. "Apa Pak Aditya baik-baik saja? Kami khawatir." Lestari menoleh sekilas ke dalam rumah, ke arah suaminya yang masih bersembunyi di balik selimut. Ia tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terbongkar. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Suami saya kurang sehat hari ini. Mungkin yang kalian lihat hanya bayangan atau ilusi karena cahaya." Kerumunan bergumam pelan,
beberapa tampak masih ragu. Namun sebelum ada yang sempat menanggapi, terdengar suara lain, suara yang membuat semua orang menegang. "Kalau begitu, biarkan kami melihat sendiri." Sebuah suara berat dan berwibawa menggema di antara mereka. Semua orang menoleh, memberikan jalan bagi seorang pria berjubah putih yang berjalan mendekat dengan langkah mantap. Lestari terpaku. Wajah pria itu begitu tenang, matanya dalam, penuh kebijaksanaan. Ada sesuatu tentangnya yang membuat bulu kuduknya berdiri, sebuah aura yang tidak biasa. Saat melihatnya, Aditya yang masih bersembunyi di dalam rumah tiba-tiba merasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Napasnya tercekat, tangannya mencengkeram selimut lebih erat. Ia mengenali pria itu. Pria berjubah putih itu adalah orang yang kemarin ia tendang dengan penuh amarah. Dan kini, pria itu berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap lurus ke arahnya, dengan tatapan yang penuh makna. "Kompol Aditya," suara pria itu terdengar begitu tenang, tetapi menusuk hingga ke tulang. "Sudah siapkah kau menerima konsekuensi atas perbuatanmu?" Dada Aditya berdegup kencang, tenggorokannya terasa kering, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Hari ini, rahasianya tak bisa disembunyikan lagi. Aditya menggigil di balik selimut, tubuhnya kaku seperti batu. Suara pria berjubah putih itu bergema di kepalanya, membawa ketakutan yang lebih dalam daripada mimpi buruk manapun. Ia menutup matanya rapat, berharap semua ini hanyalah ilusi, bahwa jika ia membuka mata kembali, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi tidak, ketika kelopak matanya terbuka, ia masih melihat tangannya sendiri, masih seperti manusia, tetapi wajahnya tetap bukan miliknya. Di luar, Lestari berdiri di ambang pintu, tubuhnya menegang. Tatapannya bertemu dengan pria berjubah itu, yang kini menatapnya dengan sorot mata tajam. "Ibu," kata pria itu lembut, tetapi penuh wibawa, "izinkan aku berbicara dengan suamimu." Lestari menoleh ke dalam, ke arah Aditya yang masih bersembunyi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian dari dirinya ingin melindungi suaminya, tetapi ada bagian lain yang berbisik bahwa pria ini bukan orang biasa, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Dengan napas berat, ia melangkah masuk, mendekati suaminya yang masih gemetar di sudut kamar. "Mas," bisiknya, "dia ingin bicara denganmu." Aditya menggeleng cepat. "Tolong, suruh dia pergi." Lestari menelan ludah. Ia belum melihat wujud suaminya yang sebenarnya, tetapi ketakutannya mengatakan bahwa sesuatu yang mengerikan memang sedang terjadi. Ia berlutut di samping Aditya, menyentuh lengannya dengan lembut. "Mas, kau harus hadapi ini." Di luar, kerumunan mulai berbisik-bisik. Pria berjubah putih itu menunggu dengan sabar, tanpa sedikit pun kegelisahan di wajahnya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Aditya menarik napas dalam dan menggenggam selimut lebih erat. "Aku akan keluar," katanya pelan. Lestari terkejut, tetapi ia mengangguk. Dengan hati-hati, ia membantu suaminya berdiri. Langkah Aditya berat, seakan setiap inci tubuhnya dipenuhi ketakutan. Setiap suara dari luar terasa seperti ancaman yang siap menghancurkannya. Ketika akhirnya ia mencapai ambang pintu, ia masih menundukkan kepala, tak berani menatap siapapun. Namun, pria berjubah putih itu tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun ekspresi terkejut di wajahnya. "Lihat aku, Kompol Aditya," katanya. Aditya menelan ludah. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Saat itu, teriakan pecah di tengah kerumunan. Beberapa orang mundur ketakutan, yang lain menutup mulut mereka dengan ngeri. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat, sementara beberapa pemuda berlari menjauh. Mereka melihatnya. Mereka melihat wajahnya yang bukan lagi wajah manusia. Aditya ingin lari, ingin bersembunyi, ingin lenyap dari dunia ini. Tapi pria berjubah putih itu tetap berdiri di hadapannya, tatapannya tetap sama, bukan jijik, bukan takut, tetapi penuh kebijaksanaan. "Kau telah melihat akibat perbuatanmu," suara pria itu terdengar tenang. "Kini saatnya kau menerima kebenaran." Aditya terisak,
Dadanya terasa sesak. Kenapa ini terjadi padaku? Tanyanya putus asa. Aku hanya... Kau menendang seorang Habib, pria itu berkata, suaranya tetap lembut tetapi penuh makna. Dan bukan sembarang